Greek Word Study. Greek Word Study hari ini membahas tentang Oudeis ho huios yang terdapat dalam Matius 24 ayat 36. Peri de tes hemeras eikenes kai horas oudeis oiden. Oude hoi angeloi ton auranon, oude ho huios. Eime ho pater monos. Tetapi tentang hari itu dan horas ini jam, dan jam oiden dari kata oidia, tahu, pengetahuan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak malaikat-malaikat di sorga, putra tidak, kecuali hanya Bapa saja yang tahu. Ayat ini mengatakan anak pun tidak tahu. Perkataan ini seringkali menjadi pertanyaan polemik dalam kristologi. Mengapa anak tidak tahu? Bukankah anak adalah Allah juga? Kita akan melihat ayat ini, sebab ayat ini termasuk ayat yang sulit. Ada dua teks. Yang pertama, teks yang kita bahas tadi itu adalah dari NA28 atau UBS. Teks yang kedua dari Byzantine atau Majority Text atau Textus Receptus. Naskah ini ternyata berbeda. Byzantine tidak mencantumkan kata oude ho huios, tidak mencantumkan anak tidak tahu. Kita baca oude hoi angeloi ton auranon eime ho pater monos. Tidak ada kata oude ho huios, anak pun tidak tahu. Nah, ini naskah yang berbeda. Nah, kadang di dalam kritik teks ini dipertanyakan, para peneliti mau pilih naskah yang mana, Akapa Bizantin atau NA28. Memang Bizantin itu dipengaruhi banyak oleh kondisi gereja-gereja pada abad itu. Nah, di dalam pemilihan ini ada unsur yang disebut Lectio difficilior potior, yang artinya bacaan yang lebih sulit seringkali lebih kuat. Jadi naskah yang dia pakai, yang dianggap lebih kuat, lebih benar adalah NA28. Jadi kita memakai kata ini, tetap tidak memakai naskah dari Bizantin. Hal ini didukung oleh Markus 13:32. Karena Markus 13 ayat 32, baik NA28 maupun teks Bizantin tetap memakai kata oude ho huios. Peri de tes hemeras eikenes ten horas oudeis oiden. Oude oi angeloi en aurano. Oude ho huios. Ada oude ho huios. Jadi Markus menekankan bahwa anak juga tidak tahu. Ini yang ada. Nah, frase ini muncul di Markus, teks Bizantin, teks semua, tetap ada oude. Sedangkan Matius, Bizantinnya tidak ada kata oude hoios. Jadi, ayat yang dipakai menyatakan bahwa memang anak juga tidak tahu. Lalu apa maksudnya anak itu tidak tahu? Bukankah Yesus adalah Allah yang Maha Tahu? Kita harus memahami tentang hal ini. Penjelasannya tentang kemanusiaan Yesus. Dan Yesus memposisikan dirinya selaku anak manusia. Jadi kita memahami tentang inkarnasi Yesus.
Allah menjadi manusia itu inkarnasi. Kalau Allah menjadi manusia, inkarnasi, dia langsung menjadi manusia, itu di dalamnya ada unsur Allah dengan anak. Tetapi cara yang dilakukan oleh Allah untuk menjelma menjadi manusia, dia melalui satu proses, yaitu kelahiran dari seorang perempuan, persis seperti manusia. Jadi bukan langsung jadi manusia, tetapi melalui proses kelahiran. Nah, sehingga kemanusiaan Yesus itu sungguh-sungguh dia adalah manusia yang lahir, bertumbuh dari bayi sampai dewasa. Paulus juga mengatakan gegomenon ek gunaikos, lahir dari seorang perempuan. Ini posisi Yesus sebagai anak manusia. Pengertian anak manusia sudah muncul di dalam Perjanjian Lama juga. Nah, Yesus di dalam Alkitab seringkali menyebut dirinya anak manusia. Ho huios tou anthropou. Ini seringkali disebut. Misalnya, Yesus berkata, anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi, selalu menekankan tentang hal itu. Lalu kemudian, tentang anak manusia dalam Daniel 7 ayat 13-14, bahkan dijelaskan yang akan datang di atas awan, menerima pemerintahan dan kemuliaan dan kerajaan kekal, itu tampak seperti anak manusia. Itu adalah Yesus. Jadi kita lihat kemanusiaan Yesus begitu jelas sekali. Gelar ini membuat dua sisi sekaligus, kerendahan inkarnasi dan kemuliaan eskatologis. Yesus memang manusia sejati, lahir dari seorang perempuan. Tetapi ia juga Allah karena inkarnasinya. Setan mencoba memprovokasi Yesus dengan menyerang identitasnya Yesus sebagai anak Allah. Dia menggoda, dia menekan, dia mengatakan, ei huios ei tou teu, jika engkau anak Allah. Beberapa kali dia mengatakan jika engkau anak Allah. Setan memakai status keilahian Yesus untuk Yesus memakainya. Tapi Yesus menolak. Yesus tetap berlaku sebagai anak manusia. Bahkan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, masalah ini, mengapa anak tidak tahu tentang kedatangannya? Karena Yesus harus memposisikan dirinya sebagai anak manusia yang memangnya tidak tahu. Mungkin orang berkata, apakah ini pura-pura? Tidak. Yesus harus memposisikan sebagai itu. Sebab kalau Yesus tahu, dia maha tahu, maka Yesus telah berlaku sebagai Allah. Dan itu melanggar prinsip kenosis atau melanggar prinsip bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak mengetahuinya. Jadi juga bukan pura-pura tidak tahu. Ia memang harus seperti itu. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan bisa? Manusia tidak bisa, tapi Tuhan bisa.
Jadi kesimpulannya, Yesus betul mengatakan demikian. Sebab ia harus memposisikan dirinya selaku manusia sejati. Amin.